Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di Aula Imamil Qon'ar di pagi yang ceria ini, khususnya di Indonesia tidak hujan, mentari dari timur, pagi buta sudah memancarkan sinarnya menyongsong hari Allah bahagia ini. Di pagi hari ini, sebagaimana biasa, kita akan segera menengok, yaitu kajian yang mana kajian ini memang perlu diulang-ulang untuk mengingat bahwa masalah prinsip yang harus kita tegakkan untuk cerahkan proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara sanad turun-temurun kita mengikuti sanad yang mutawatir dari guru kita. Untuk pagi hari ini kita akan meneruskan tentang sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah Jumat, yaitu untuk pengertian kita, walaupun kita rata-rata yang sini adalah perempuan, tidak tidak menghalangi untuk mengerti tentang apa yang yang dilakukan, walaupun ini adalah khususnya adalah kewajiban bagi para laki-laki. Namun kemarin kita sampaikan bahwa sholat Jumat itu memang diwajibkan untuk laki-laki yang merdeka, yang menetap, dan tidak diwajibkan untuk anak-anak, orang sakit, orang bepergian, termasuk perempuan. Kata-kata tidak diwajibkan bukan berarti diharamkan. Jadi
nanti kalau jenengan kok pulang di Indonesia, ya kebetulan sudah ada mungkin perempuan pada sholat Jumat, nggak apa-apa ikut. Yang terpenting jangan sampai seperti kayak orang sholat Id, ya, karena sholat Id itu biasanya ada nilai plusnya, ada nilainya ambilnya. Apa itu biasanya solek dan sebagainya. Nah, itu apa namanya, untuk khususnya perempuan yang masih muda itu tidak ya tidak dilarang sih, tapi justru ya tidak dianjurkan, biasa saja, hanya pakai rukuh yang mungkin ya lebih baik ya daripada yang rukuh di rumah singgon batuke biasanya kutiken udah keleh-keleh, dan itu biasanya nenek-nenek yang sudah tua itu begitu. Tidak harus begitu, yang rapi yang ini, tapi jangan sampai menunjukkan ke kemudaannya. Karena memang ya itu tadi salah satu daripada tidak diwajibkannya itu karena berisiko, khususnya dulu pada saat di Arab, pada saat di zaman Rasulullah. Kalau sekarang ya sebetulnya fitnah itu sudah bahaya itu sudah tidak muncul lagi, asal tidak menyempatkan kesempatan dalam kesempitan. Artinya apa? Khususnya yaitu yang masih muda-muda, kebetulan single parent itu apa sih? Single parent itu kiambaan, masih bujang. Kiambaan. Tapi bisa digunakan bagi yang masih bojo tapi terus pisahan ngono lho, Bah. Single parent. Enggak, Bang, ini kelihatannya keren banget, tapi maksud saya itu gimana? Berarti rondo kembang khusus untuk yang sendirian dia sudah pernah, atau boleh juga untuk janda? Berarti janda boleh, perawan boleh ya? Berarti single parent yang penting artinya dewekan, tidak ada yang punya gitu ya. Nah, ini jadi khusus kalau yang punya anak apa? Orang tua tunggal, janda atau duda yang punya anak, maksudnya apa, Pak? Yang punya anak masih tunggal. Udah janda apa? Janda. Tapi masih punya anaknya banyak, tetap single parent namanya ya. Wah, ya wes. Itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Ya, sholat sunnah qabliyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Sementara sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah, yaitu sholat fardu. Karena sholatnya merupakan sholat fardu, maka disunahkan juga melakukan sholat qabliyah dan ba'diyah. Dan banyak hadis yang menjelaskan sunnah ini, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, jaa ya teko, yaitu usaha teko. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Sulaik. Ini agak aneh, maksudnya agak tidak begitu Sulaik Tofani. Ini nama desa, namanya Tofan. Teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu hale khutbah.
sapa Rasulullah faqala lan ngatur sinten Sulaik lahu maring ya lahu maring sapa faqala ya faqala nggih faqala ki sapa iki tar dulu apa oh nggih jadi maksudnya ini sedang dalam keadaan berkhutbah. Oh iya. Jadi Pakola mengendika sapa Kanjeng Nabi lahu maring Sulaik. Pakola mengendika lahu maring Sulaik sinten mengendika kan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa as-sholaita ana ta salat sira rakaat ini ing rakaat qabla an tahi sedurunge lungguh apa sedurunge yo teko terus Sulaik berkata qala la boten qala fasal napa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi nggih qala ngendika sapa Kanjeng Nabi fasal nggih ing Sulaik wau fasal lan salat sapa Sulaik rakaat ini ing rong rakaat. Nggih wata habus fihi ma lan yo ngenteng-ngenteng sapa yo Sulaik fihi ma ing dalem rong rakaat mau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru mempertanyakan kepada Sulaik pada saat datang ke masjid dan padahal Rasulullah SAW sedang dalam keadaan sholat. Nah, menanggapi hadis ini pakar hadis yaitu Imam As-Sawkani menjelaskan di dalam kitab Nail Al-Attar bentar ya Allah ini pas bisa di rumah dilalah gelap sekali bentar menggunakan hadis tadi kelihatannya kayak tidak ngetren istilahnya bagi saya jadi agak ternyata di sini yaitu tadi adapun rijal atau perawi hadis itu yang berada pada sanad hadis ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya atau yaitu siqah. Sabda Nabi sebelum kamu datang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 2 rakaat ini adalah sholat sunnah sebelum Jumat, bukan sholat sunnah ya tahiyatul masjid. Hadis ini yaitu diriwayatkan dari Ibnu Majah sebagai yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya dalam Sahih dan disahihkan oleh Al-Iraqi, juga takhrij oleh Abu Dawud dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis yang lain yang menyatakan itu adalah
yaitu an Abi Hurairah anin Nabi an Abi Hurairah saking Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi manih tasala sapa man sapa penelong tasala kang yo aju sapa man tumaata sapa mongko nuli nekani al Jum'ata ing salat Jumat pasal di mongko salat sira ma ing yo salat qadaro lahu qadaro kang yo sak kira-kirane baik maksudnya tidak berat dengan bacaan-bacaan yang dibaca ya nyantai lah ya, apa namanya sholat yang ringan ya, apa namanya ya suratannya pun yang enteng-enteng jangan sampai panjang dan sebagainya. Setelah itu summan shota mengkonuli menengiro hatta ya beruho sehingga rampung min khutbatihi saking khutbah sok Jumat summa yusalli mengkonuli sholat mahu sartane ya imam lah apa sing diperoleh apa yang didapatkan ufiro mongko dari sepuro lagu maring napa wong mau mah ing waktu ya bainahu lan antarane salat Jumat sing agi dilakoni wa bainal Jum'ati tumeka maring Jumat an ukhra kang apa kang arep kliwat wafat du salah tati ayamin lan napa wafat dilan yo punjul salah sa ayamin ing telung dino berarti apa namanya ya ke salah satu apa namanya hal yang disunahkan untuk sholat apa namanya sholat qobliyah dan sholat Jumat itu adalah dijanjikan ya diceritakan akan diampuni dosanya dari hari tersebut Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang bahkan dipunjuli ya dipunjuli tiga hari. Nah mungkin itu saja untuk apa namanya pertemuan hari ini dan insya Allah kita akan apa namanya teruskan untuk pertemuan yang akan datang. Ini dalam perjalanan mau ke apa namanya ke Gombong. Tapi kita lanjut dengan si Malakama. Kita sambil berjalan sebagaimana dulu pernah. Insya Allah apa namanya pakai handset bisa jelas terang. Ya, mungkin kita lanjutkan dengan si Malakama. Silakan diinspirasikan, Mbak. Nah, masalah Anda lah langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan dipandu oleh moderator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam. Iwamit. Jihad yuk. Allahu Akbar. Barakallah. Nggih. Kula Husnul Abah Dilan dari Cilacap, Jawa Tengah. Mohon izin bertanya. Beberapa hari lalu kula niku posting story tentang kitab Arba'in yang mana beberapa penekanan yang penting itu kula tandai pakai tinta warna merah, pakai pulpen warna merah. Nah, terus ada temen yang komen di story kula konten. Katanya dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan kitab itu nggak boleh pakai tinta merah. Terus juga seperti mobil, kalau bisa mobil apa kendaraan itu jangan beli yang warna merah. Nopo leres Abah, kan kebetulan dinten iki nggih kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Mohon sanes nggih. Mohon penjelasannya apa? Bapak nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya, ini cerdas. Kemarin kita pernah
sudah sampai untuk menandai tentang ya kitab atau pelajaran-pelajaran yang dipelajari, yaitu memang ada di situ tidak dianjurkan untuk pakai tinta merah. Ya tapi ini jadi anjuran itu bukan bukan satu hal yang memang paten. Itu hanya sebatas, artinya sebatas bahwa pada saat dulu malah justru kayaknya malah nggak ada tinta merah, karena memang namanya zaman dulu itu belum ada kan tinta-tinta seperti sekarang ini. Jadi larangan untuk itu sebetulnya kita tidak tahu, di sana tidak diterangkan apa sebab dan bagaimana efeknya itu tidak. Tapi sekarang bukti untuk saat ini ini kan dalam zaman yang modern, mungkin kalau tinta merah pada saat itu memungkinkan bahwa tinta itu memang sulit didapat, atau sulit didapat, kemungkinannya itu karena rata-rata yang namanya tinta zaman dulu itu memang buatan sendiri, tidak beli dan tidak atau sulit mungkin diwarnai, karena biasanya itu dari ramuan dan sebagainya, itu kemungkinan. Tapi saya tidak mendapatkan keterangan yang lebih dari itu. Apa itu? Yaitu tentang warna merah. Memang warna merah itu cenderung memang tidak dianjurkan untuk warna-warna yang mencolok, karena memang mungkin para ulama dulu itu mengatakan bahwa warna merah itu adalah warna yang disukai oleh orang-orang kafir, khususnya yaitu dari Cina. Namun untuk saat ini itu sangat tidak relevan. Justru dari efek yang terjadi bahwa kalau kita menghindari warna merah, apalagi khususnya adalah para TKI yang di Taiwan atau mungkin di Cina atau di mana, atau di daerah-daerah sana itu kalau menggunakan warna putih dan bahkan warna hitam itu malah justru tidak disukai. Nah, maka dari itu untuk ulama-ulama kontemporer yang sekarang ini justru warna merah itu bisa dijadikan alat untuk berdakwah. Makanya karena orang-orang Taiwan itu dominasinya adalah warnanya merah, maka makna yang pakai jika menggunakan warna merah itu malah justru warna yang jadi nilai dakwah. Sana mengatakan, oh iya ya, ternyata orang Islam itu justru menggunakan warna merah untuk jadi muknanya, untuk jadi sarungnya. Ya, tapi kalau untuk jadi baju mungkin tidak. Saya punya sarung merah. Nah, kemarin waktu Agustusan saya gunakan, tapi ternyata kebalik. Karena apa? Ya karena bendera Indonesia itu kan merahnya di atas.
Harusnya kan bajunya merah, terus apa namanya, sarungnya putih, jadi biar merah putih. Tapi ternyata saya kebalik, malah mencolok banget itu, jadi putih merah itu. Nah, jadi begini, hal-hal yang mungkin apa namanya untuk ada anjuran ya tertentu dari apa namanya kitab dan sebagainya. Jika saat ini memang warna itu adalah di apa namanya ya diperlukan, maka tidak ada. Dan saya sering dulu pada saat saya ya masih mondok, ya guru saya, kiai saya itu tidak mengomentari apa-apa ya dengan muridnya yang menggunakan tinta merah untuk menandai ya, untuk menandai. Nah, maka dari itu hukumnya itu adalah ya paling tidak itu mubah, walaupun tidak nyampe sunnah. Nah, mubah itu di tengah-tengah. Maka dari itu kemungkinan memang ada kemakruhan yang ada di dalamnya, karena memang ada hal-hal yang apa namanya yang mungkin ya, yang mungkin beralasan untuk untuk tidak menganjurkan kayak gitu ya. Jadi oke saja lah, pokoknya yang penting kalau jenengan menggunakan apa itu komplain dan sebagainya ya apa namanya santai saja, nggak usah dipecah atau nggak usah di apa lawan, udah oh ya ini kayak gitu aja. Tapi kalau silakan saja nanti apa namanya ya diteruskan ya, selama memang apa namanya memang diperlukan ya, karena kalau tintanya hitam itu akan jadi sama dengan tulisannya. Nah, kalau merah itu agak jadi beda, jadi bisa untuk menjadi penanda malah. Ya tahu kalau mungkin hijau atau mungkin itu, saya dulu pernah punya pulpen yang apa namanya tintanya itu berwarna-warna, sehingga barang diceklek metu abang, sing ireng terus sing biru gitu. Tapi kayaknya untuk sekarang anak-anak jarang yang suka ya untuk itu. Jadi begitu kira-kira. Ya, silakan untuk yang lain. Halo. Iya Pak, monggo yang lainnya ibu-ibu ada yang mau bertanya kembali. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad ya Allahu Akbar, barakallah. Bapak, saya dari Blitar Magetan mau bertanya, ada 2 pertanyaan gitu Pak. Yang pertama tentang sholat witir itu sudah mendekati subuh kurang 5 menit itu, apakah ya, yang pertama yaitu sholat sunnah napa niku witir mendekati subuh itu apakah diperbolehkan. Yang kedua yaitu untuk menyemangati anak sekolah nggih Bapak, kan hari ini lagi ujian kenaikan. Lah anak saya kan saya kasih semangat begini, kemarin mendapat juara 2 nggih Bapak. Nah terus ini kan dia itu bilang gini, kalau nanti kalau juara 1 mau minta apa. Beliau anak saya tuh mau minta ibu pulang, semoga terkabulkan nggih Bapak, mohon doanya, tapi belum tahu mau pulang. Terus ini apakah diperbolehkan Bapak kalau apa itu menolak permintaan anak saya, terus diganti dengan apa itu barang ngoten. Terima kasih Bapaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya. Pertanyaan bagus. Untuk sholat witir, yang namanya sholat itu adalah ada ya keutamaannya atau ada waktunya. Maka untuk sholat witir ya tentunya selama dia tidak ya belum melakukan sebelumnya, maka tidak ada larangan, ya tidak ada larangan selama ya waktunya itu masih ya istilahnya masih tepat. Jadi tidak ada larangan karena memang sholat itu, dan karena itu sholat witir, maka ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, itu pertanyaannya. Apa jawabannya? Jadi ya silakan saja untuk ya sholat witir, walaupun yang penting belum ya sholat subuh atau belum ya imsak. Ya, gitu. Ya memang batas waktunya yang itu adalah ya saat itu. Ya, itu. Tapi kalau sudah waktu imsak itu kan sudah menjelang subuh. Ya maka kalau sudah sholat sunnah ya sudah, ya sholat sunnah saja, tidak mungkin tidak harus sholat witir, walaupun ya tidak ada larangannya kalau untuk melakukan sholat pada saat itu. Ya. Jadi ya pada saat sholat sunnah untuk tengah malam atau masih dalam waktu sholat isya itu jelas boleh, walaupun sudah mendekati sholat subuh, begitu. Terus untuk anak yang tadi permintaannya sangat cerdas, memang anak itu ya tidak selamanya atau ya tidak menganggap bahwa uang itu adalah segalanya. Bahkan yaitu kasih sayang, kangen dan sebagainya itu memang ya sangat perlu. Nah terus bagaimana? Nah, kalau anak itu kemarin juara 2, sekarang jika juara 1 mau minta apa? Minta ibu pulang. Nah ini kalau menurut saya bagus, itu memang dari hati nurani seorang ya seorang anak. Nah terus bagaimana kalau Pak Ibu sebagai ini terus jenengan berat? Ya satu, ya jenengan ya harus berpikir lebih dalam. Kalau memang iya tidak ada pertimbangan lain, ya tidak ada pertimbangan lain, maka ya wajar umpama dan boleh dengan itu cara istilahnya ya menuruti keinginan permintaan itu. Nah tapi kalau memang masih ada kira-kira hal yang dipertimbangkan ya karena satu dan lain hal, mungkin jenengan masih ya ada keperluan dan sebagainya, apalagi keperluannya ya mendadak, keperluannya adalah mendesak untuk tetap berada di Taiwan, maka ya gunakan kata-kata yang masih bercabang. Apa itu kata-katanya? Ya kata-katanya adalah insya Allah. Ya jadi insya Allah. Tapi kalau memang tidak keberatan ya sangat perlu sekali kalau dengan itu ya istilahnya untuk memberi semangat, jika mungkin ya bisa cuti dulu atau bagaimana. Dan itu semuanya itu ya sebetulnya jawaban ada pada diri sendiri. Ya ada di sendiri bagaimana istilahnya keadaan tuntutan anak yang itu dianggap bagaimana gitu. Atau mungkin Anda bisa
apa namanya ya menyampaikan satu alasan-alasan yang masuk akal sehingga anak itu apa tahu dan paham. Ya paham seandainya tidak pulang terus apa. Kalau sekarang kan sudah otomatis apa namanya tidak seperti zaman ya, zaman awal-awal mungkin kita atau jenengan kayaknya jenengan sama saya itu apa juga termasuk lama ya di Taiwan. Halo? Iya. Lah ya terlalu lama. Zaman dulu gimana? Orang kangen ke anak itu saya harus lari-lari ke apa namanya ya? Ya warung telepon. Lari-lari ke warung telepon yaitu untuk pakai Yahoo Messenger pada saat itu. Ya, bisa video call. Kalau untuk apa telepon sudah ada, sudah bisa, tapi saat itu belum ada video call. Ya, sampai ya, apa namanya gambarnya pun tidak sempurna. Ya, apa grandat-grandat atau bagaimana ya. Jadi ndak sangat nggak bagus. Untuk sekarang apa namanya fasilitas sudah luar biasa. Pergerakan gambar dan sebagainya itu sudah seperti apa namanya ya aslinya. Nah maka dari itu apa namanya ya hari ini itu kemungkinan ya tidak seanu dulu ya se urgent dulu saking kepenginnya sampai risikonya anak saya itu pas saya pulang ternyata anak saya itu nggak mau apa namanya mengakui bahwa saya bapaknya. Nah terus kalau pas ditanya mana bapak itu tunjukin di HP di apa namanya di nunjukin di tempat yaitu di sini itu juga ada kayak warnet itu di warung internet itu. Jadi tidak seperti sekarang. Ya sekarang itu begitu. Dan kalau anak-anak itu pun juga kadang-kadang begitu. Setelah datang saya datang terus saya tanya dan sebagainya dia itu tetap tidak mengakui bahwa bapaknya itu saya. Dan bahkan bapaknya itu yaitu di HP. Berarti sama dengan anak saya yang pertama dulu, Bapak. Nah, bahkan saya dulu waktu di Arab pulang itu anak saya nggak mau mengatakan mana bapak. Padahal saya di depannya nggak tahu. Dia ngecungin ke atas kapal terbang. Katanya bapak di kapal terbang. Jadi begitulah. Ya itu memang pola pikir dan memang perasaan anak itu semacam itu. Maka dari itu ya kita tidak boleh mengabaikan perasaan itu. Tapi kita juga jangan terlalu istilahnya terlalu mengikuti, karena kalau kita mengikuti kita akan keteteran sendiri. Maka dari itu yang terpenting kita harus punya punya bahasa yang baik untuk umpama kalau memang dengan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bun. Namun enten Abang, ngapunten asun tangklet. Dirasa niku kan kata-kata kita itu kan termasuk ucapan itu kan termasuk janji doa. Terus apa niku nggih termasuk janji yang harus ditepati. Kula niku nggih sami. Riyen niku sebelum berangkat ke sini niku tetangga bilang tanya, "Kamu kok kerja terus? Kapan sih mau di rumahnya?" ngoten. Terus kula jawab, "Nyuwun niki sing terakhir." Ngoten. Nah, tapi kula napa lupa wonten insyaallah mboten. Niki insyaallah yang terakhir. Nah, nanti kalau udah habis kontrak ini saya di rumah. Tapi ternyata lihat keadaan di Indonesia cari kerjaan susah dan di sini udah terlanjur nyaman, terus gajinya juga lancar. Pikiran saya berubah, ngoten niku pengen nambah mari ngoten pripun niku apa ucapan itu harus ditepati napa dosa mboten nggih. Ngoten. Ya matur nuwun. Ya, halo. Suara saya bisa jelas dari ya. Suara saya jauh? Nggih, jauh.
Wah. Suaranya jauh. Halo. Dekat? Tapi sakit mirno. Siapa? Tapi suaranya jauh. Suaranya kata senjerone gentang. Oh. Ya. Tapi Banget. bisa didengar ya. Jadi insya Allah saja. Saja. Ya udah, kalau bisa lainnya. didengar enggak apa-apa. Nanti ada yang menambahkan kalau itu baiknya. Oke, yang namanya janji itu adalah kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ayo orang yang beriman, tepatilah janji. Janji kepada Allah, janji kepada orang dan sebagainya yang janji. Maka berusahalah ada kerenan yang memang diajarkan oleh Allah. Ada kerenan. Halo, jelas ya? Jelas. Ada kerenan yang diajarkan oleh Allah ya untuk menegur Rasulullah, dan ini diabadikan biar kita tidak sembrono. Wala takuna li syai'in dzalika inni fa'ilun dzalika hudan. Janganlah kamu mengatakan bahwa saya akan bisa melakukan ini besok. Illa angin ayyasha Allah kecoba yo diikuti ya, kecoba dan ya iringi kalau ayyasha Allah. Artinya apa? Jika Allah menghendaki. Nah ini karena memang kejadian itu sangat luar biasa sekali bagi Rasulullah, sangat memilukan dan memalukan pada saat itu. Karena saking pedenya Rasulullah bahwa akan menyampaikan ya, pertanyaan tentang pada saat itu kasusnya adalah Ashabul Kahfi ya, yang yang semua itu info itu langsung dari wahyu, karena Rasulullah adalah seorang yang umi ya, orang yang memang tidak bisa baca ya, pada saat itu tidak bisa baca huruf dan sebagainya. Nah, tapi dengan pedenya setiap itu wahyu akan turun, Rasulullah menyangka bahwa wahyu akan turun tepat pasti akan ngasih tahu. Lalu mengatakan besok saya bisa, besok sini. Ternyata besoknya wahyu belum turun dan akhirnya tidak bisa menjawab dengan tepat. Ya pada saat yang sama wahyu tidak turun, malah justru yang turun itu adalah ayat ini. Jangan engkau mengatakan saya bisa melakukan ini besok, kecuali kamu ikuti dengan kata-kata insya Allah. Nah ini pada saat itu Rasulullah sudah padam malu ya, karena berjanji menjawab itu. Ternyata ditegur oleh Allah dengan itu, tapi akhirnya ya dikasih tahu juga. Nah gitu ya. Dan ini untuk hal-hal yang semacam ini kita nggak boleh gegabah, karena biasanya orang yang sudah mengatakan besok begini, termasuk tadi ini yang terakhir. Nah itu kan, nah tidak ada nih kata-kata ya Allah itu nanti akan dimeleh, akan disangka hal-hal yang kurang baik ya, untuk orang keluarga. Maka dari itu kalau memang itu terjadi, memang orang yang berjanji tidak menepati janji itu ya ada termasuk dendanya. Dendanya adalah berpuasa. Ya, berpuasa. Maka di situ jenengan yang pertama adalah yang dilakukan ya janji kalau bisa itu puasa. Ya, karena itu adalah sebagai ya hukuman ya, karena tidak bisa menepati janji. Yang kedua, kita harus memberikan
apa ya, keterangan yang bikin legowo ya kepada orang yang dijanjikan. Bagaimana Rasulullah pada saat itu sudah bingung sekali. Tapi Rasulullah akhirnya menyampaikan bahwa saya ini adalah ya hanya sebagai utusan, saya sebagai manusia biasa. Dan bahkan ya di dalam arti itu ya Rasulullah itu sangat ya istilahnya apa ya ya menyesal ya karena tidak ada istilah ayasya Allah. Maka dari itu Rasulullah berusaha untuk memberikan ya apa namanya ya penerangan-penerangan yang memang valid, akhirnya benar ya, akhirnya benar. Dan maka dari itu ya dengan kalau memang masih ada alasan-alasan yang lain ya cobalah berilah ketenangan orang-orang yang ada di rumah. Terus dengan kalau bisa itu ya karena janji itu adalah hutang dan janji itu di anu kepada Allah, maka yaitu dengan berpuasa. Berapa? Ya 1 hari aja cukup ya untuk anu. Nah, itu. Tapi yang terpenting bukan puasa ya. Karena ini efeknya adalah kepada manusia. Berarti dengan itu ya tetap untuk memberikan gimana caranya biar mereka buka. Ya, yang tadinya pelit mungkin dengan harus lebih anu kepada apa anak atau mungkin apa itu. Nah, kalau bisa sih ya, kalau jenengan memang di rumah tidak punya suami, ya baiknya apa ya itu agak apa namanya ya agak tidak berisiko tinggi. Tapi kalau di rumah jenengan punya suami, ya kalau bisa tepati janji lah, ya tepati janji. Karena apa? Harta itu tidak segalanya. Harta itu tidak segalanya. Tapi yang namanya apa namanya ya keluarga itu kalau menurut saya lebih utama daripada karena banyak orang yang berharta tapi dia nggak punya keluarga, lo apa namanya ya akhirnya bingung dan bahkan kadang-kadang berisiko menjadi perempuan, apalagi perempuan ya, karena suami itu sangat risiko sekali kalau ditinggal ya, nggak tahu sendiri ya, karena saya laki-laki saya lebih paham tentang laki-laki. Nah kalau perempuan tidak, karena laki-laki itu memang apa namanya nafsunya itu 1, akalnya itu 100 atau 99. Karena apa ya, kalau memang seorang laki-laki itu hiburannya hanya aduh saya nggak akan jawab ya, cuma DM aja ya. Halo. Iya, Bang. Jadi hiburannya hanya nah itu. Nah, kalau perempuan beda. Kalau perempuan itu hiburannya adalah apa namanya akalnya itu 9 nafsunya 99, akalnya cuma 1. Makanya yang namanya perempuan biasanya kalau sudah megang duit, kalau sudah ada kenyamanan, itu biasanya itu lupa dengan nafsu yang cuma apa namanya akal yang cuma 1. Maka nafsunya yang memang sudah tergantikan karena 99. Baginya duit Pak. Iya duit. Kadang-kadang perempuan gitu. Mau nikah aja kadang-kadang apa yang dilihat duit, wajah ganteng nggak penting, yang penting dompetnya duit. Andel kan gitu kan? Ada nggak kira-kira wanita yang matre? Rata-rata wanita itu adalah matre. Itu sudah ya, termasuk bojoku. Gitu. Maka dari itu yang harus dipertimbangkan itu. Silakan. Silakan ya. Jadi kalau menurut saya sudah yang namanya apa namanya harta bisa dicari di mana saja. Walaupun katanya di Indonesia itu sulit cari kerja. Itu bagi mungkin sebagian orang ada yang malah justru bejo. Orang-orang yang dari Taiwan dan sebagainya malah justru di rumah banyak yang sukses dibandingkan di Taiwan. Nah semuanya itu silakan satu pilihan. Ya jangan sampai kita mengandalkan apa namanya ya pola pikir yang tadi disampaikan, yang pernah disampaikan oleh Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah itu tahu
Ya, kalau laki-laki itu adalah nafsunya 1, tapi akalnya 99. Kebalikannya perempuan, nafsunya 99, akalnya cuma 1. Maka tidak sering sekali tidak menggunakan akal, tapi sing penting beres. Itu urusannya. Oke, jadi begitu. Mungkin itu jam berapa ini? Udah 8 kurang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang menambahkan. Silakan tambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang niku doa puasanya pripun Abang? Misalnya lagi ngekus Abang. Yang namanya niatnya itu ya niat ingsun poso sebab nebus apa jenenge janji. Nazar, puasa nazar apa? Puasa nazar. Iya, karena itu puasa nazar ya kan? itu. Ya iya, memang itu nazar. Oh. Nggih, matur nuwun janji. kali menipun. Makanya juga untuk Nyuwun berjanji. barokah niku napa? Oh iya, iwani jihad yo dengan berkarya. Demi berjuangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf untuk hari ini saya tidak begitu konsentrasi karena tadi pas lagi baca itu juga persiapan sambil persiapan. Terus sekarang di perjalanan. Tapi ya walaupun istilahnya tidak sempurna, tapi itu lebih baik daripada tidak konsisten atau tidak ya tidak solid ya dengan tugas. Mungkin itu, dan selanjutnya kita akan tetap mengharapkan Iwamil on Air tidak hanya sampai di sini saja. Tidak hanya cukup segini saja. Tidak puas dengan begini saja. Kita harus terus meningkatkan dengan hal yang tidak kita duga. Karena itu sudah janji Allah. Barang siapa istilahnya melakukan sesuatu yang dia bisa, maka Allah akan mengajari yang belum bisa dan bahkan tidak terbatas. Jadi kalau kita bisa melakukan iwamid dari ini terus menerus, maka akan muncul hal-hal yang tidak diduga, yang lebih berat, lebih besar, tapi ternyata tercapai. Contoh, hari ini iwamid sudah sangat luar biasa sekali dibanding pada saat dulu. Ya, pada saat dulu. Ini mungkin masih ada orang-orang yang dulu, bunda-bunda yang senior-senior, yang biasa, apalagi Bunda Arif, seperti apa itu dulu. Tapi hanya karena terus-menerus, akhirnya iwamid sampai hari ini, insya Allah, mudah-mudahan menjadi pelopor on air di Taiwan. Dan jangan hanya itu saja, kita harus mengembangkan ini go internasional. Kita tidak hanya di Taiwan saja, tapi kalau bisa di negara-negara lain, baik yang sudah ada di dalamnya, kita selalu aktif, atau yang belum aktif, kita ajak mereka. Maka dari itu, Ayo Amin ini akan terus berkembang sesuai ridho Allah dan sesuai dengan kemauan Allah. Ya, Iwamid tidak akan kemana-mana. Kalau bukan kita, Ya pagi. ya apalagi. Kalau bukan sekarang, Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa jazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin min ibadikal salihin. Allahumma ij'al majlis Iwamid on air
مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام خصوصا في بلد تايوان، خصوصا في بلد تايوان وفي بلد أخرى. يا الله ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع علينا يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اللهم بارك في عمرنا، اللهم بارك في رزقنا، اللهم بارك في أهلنا، اللهم بارك في كل حالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Waalaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.